Inna ad-dina indallahil Islam. Sampai sekarang ketika Anda dengar Allahu Akbar, air mata Anda pasti akan menetes. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita masuk pada satu program, itu program baru kita yang insyaallah akan diadakan setiap sebulan sekali, yaitu Mu'alaf Care Talk Show. Baik teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah nikmat yang luar biasa yang Allah berikan, di mana setiap orang memiliki perjalanannya atau perjalanan hidupnya masing-masing untuk menuju sesuatu yang baik, di mana setiap kita dituntut untuk menjadi sesuatu yang lebih baik. Fastabiqul khairat, yakni berlomba-lomba dalam kebaikan. Dengan nikmat yang Allah berikan pada pagi hari yang mulia ini, alhamdulillah kita kedatangan satu tamu yang insyaallah nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber dari Mu'alaf Care Talk Show ini, yaitu Pak Dhani. Masya Allah, ahlan Pak Dhani, selamat datang, selamat bergabung dengan kami di Mu'alaf Care ini. Insya Allah kita akan berbincang, kita akan menggali lebih dalam cerita maupun kisah beliau, bagaimana beliau mengenal Islam dan yang lainnya. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman semua bisa melihat bagaimana progres atau bagaimana profil tentang beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dhani. Yang membuat masuk Islam buat saya pribadi ialah emang Islam itu buat saya hal yang luar biasa. Ya, yang pasti yang udah nggak bisa dibantah ialah ada ayat Al-Quran yang emang itu terjawabkan dari mulai mungkin di sebelumnya, yang sebelumnya saya di alumni, yang itu terpatahkan semuanya dengan satu ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan berbincang-bincang dengan Pak Dhani. Assalamualaikum Pak Dhani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Khair. Masya Allah, Masya Allah. Nah, ada sedikit pertanyaan nih Pak Dhani, yang mudah-mudahan pertanyaan ini, diskusi kali ini bisa memberikan faedah, bisa memberikan motivasi untuk teman-teman semua. Nah, baik, pertanyaan pertama nih Pak Dhani nih. Pak Dhani, nama aslinya Pak Dhani ya? tetap namanya. Asli? Asli. Oh, jadi Ya. tidak ada perubahan nama ya? Nggak ada. Masya Allah. Sebelumnya Pak Dhani dari agama apa? Kalau saya sebelumnya dari Kristen. Protestan. Dari kecil ya? Dari lahir ya? Ya dari kecil lah, dari lahir. Emang dari keluarga. Dari keluarga semuanya Ya. seperti itu? Ya. Artinya dari keluarga sebelumnya tidak ada, mungkin dari ibu atau orang tua yang sebelumnya muslim, enggak? Nggak ada. Jadi murni dari kecilnya adalah seorang. Ya. Masya Allah, Masya Allah. Tentu perjalanan itu tidak mudah ya Pak? Perjalanan yang dilalui tentu tidaklah mudah untuk sampai bisa mendapatkan hidayah dan memeluk, dan akhirnya bisa memeluk agama Islam nih Pak. Benar. Masya Allah. Nah, dari perjalanan tersebut tentu bakal ada atau keluarga-keluarga yang tersakiti atau mungkin keluarga yang tidak terima. Nah, sejauh ini dari Pak Dhani, ini berapa berkeluarga Pak? Kalau anak saya maksudnya empat bersaudara. 4 bersaudara. Kalau pertanyaan yang tadi antum ada selisih atau gimana, mungkin kalau pas di awal-awal dulu pasti ada pro dan kontra. Iya, betul. Kan emang rekam jejaknya kan emang bahasanya keluarga anak ini kan lumayan aktif ya. Betul. Di pergulatan di pergerejaan kan emang lumayan aktif. Masya Allah. Jadi begitu pas tahu anak memang bukan memutuskan, lebih tepatnya kan emang anak hidayah. Betul, betul. Jadi sampai akhirnya anak ngerasa kayak Allah sedang pegang anak, terus anak memutuskan akhirnya, oh ya, ini emang yang benar seperti ini. Nah itu sempat bikin sedikit agak gaduh di keluarga waktu itu. Alhamdulillah dengan berjalannya setelah dari 2000, ya kurang lebih hampir 10 tahun yang lalu ya. 10 10 tahun. tahun yang lalu, akhirnya ya alhamdulillah baru akhir-akhir ini lah udah mulai akhirnya deket dengan orang tua. Sekarang saya berarti seperti itu, keluarga, istri semuanya bisa baik lagi.
Iya. kurang lebih seperti. Jadi dari semua keluarga hanya Pak Dani yang masuk ke dalam Islam? Atau ada saudara yang lain yang sudah masuk dalam Islam? Ya, saya berharap sih bisa nyangkut yang kiri yang kanan. Masya Allahu Allah, alam ya. Masya Allah. Cuman anak sih powernya cuma doa aja. Anak minta sama Allah ya hidayahnya nggak cuma anak. Ada anak punya abang, anak punya adik juga. Ya kalau bisa semuanya. Betul, Itu semuanya kan Allah yang punya Betul. skenarionya. betul. Jadi sejauh ini baru Pak Dani yang masuk Iya. Islam. Masya Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan di kesempatan yang mulia ini kita bisa mendoakan saudara kita, saudaranya Pak Dani juga. Tidak hanya Pak Dani, tapi juga bisa Amin. keluarga besar yang lainnya. Amin. Dan secara luas bisa masuk ke dalam Islam, bisa mengenal hidayah. Itu ya, Masya Allah. Berbicara tentang proses, tentu pada saat itu ada pro dan kontra ya, seperti yang Ya. Pak Dani sampaikan. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Dani, bagaimana pro dan kontra, baik itu keluarga besar maupun saudara-saudara, atau mungkin karena kita mendengarkan latar belakang Pak Dani yang begitu famous ya, terkenal di kalangan Ya, jadi gini, jemaat seperti itu. kalau kita bicara ini kan mundur sedikit Betul, tentang awal hidayahnya anak betul. akhirnya mengenal Islam. Sebenarnya kalau dibilang kayaknya anak mesti ngomongnya agak santai aja ya, karena santai ini aja. terlalu. Jangan. Jadi Santai aja. sebenarnya gini, berawal dari cerita yang sama mungkin template ya. Saudara-saudara, kawan-kawan di sini semuanya. Kan kebanyakan kalau yang sebelah kan bilang, ya saya berawal dari agama yang sangat taat. Cuman kalau anak emang lahir kecil, dari mulai lahir emang dari keluarga emang Kristen. Terus dari anak 4 bersaudara itu emang kebetulan yang memang aktif dari kecil itu emang anak dari mulai sekolah minggu dulu, setiap kali Natal. Anak itu pasti akan dari gereja-gereja, anak pasti nyanyi sama ada temen sampai sekarang. Maksudnya nyanyi dari gereja-gereja waktu kecil, dia mulai aktif sekolah minggu. Nah berjalannya waktu, kebetulan kan emang kan anak ini kan kerjanya sebenarnya kan musisi, main musik anak ini sebenarnya. Jadi emang anak ini emang profesional musician, jadi ada beberapa karya yang anak kerjakan dan itu bisa dicek di YouTube banyak. Terus ada beberapa nama-nama besar penyanyi Indonesia yang memang dari karya anak gitu kan. Terus dari dulu pas anak berawal dari kampung, dari Malang, Jawa Timur, anak hijrah ke Jakarta dulu emang sebenarnya bukan dalam rangka gereja atau dalam rangka ada misi anak. Karena begitu pas anak dari kecil waktu pas di kampung itu kan emang fokusan ke pelayanan di gereja. Dan emang kebetulan anak ini expert di musik. Jadi emang ada, anak nggak akan sebut nama gerejanya, emang itu emang gereja besar banget. Jadi itu emang concern di situ. Jadi emang anak dulu pelayanan itu emang cafe to cafe. Jadi anak punya pemikiran how did the gospel waktu itu without say Jesus waktu itu kan. Nah bagaimana menjangkau mereka hanya melalui musik waktu itu anak. Jadi anak bilang sama pimpinan gereja, kalau kita nyebutnya gembala sidang, siapin budget ini gini itu tempat bagus pakai. Jadi kalau selama ini orang berpikiran bahwa bikin KKR, bahasanya kan orang sana kan gitu, itu di gereja gede itu udah basi buat anak. Itu ada tempat kayak diskotik atau apa pakai itu. Dan konsep musiknya emang anak rubah semuanya. Konsep anak rubah, bagaimana bisa menjangkau mereka. Dan waktu itu emang anak ngomong sama kawan-kawan, ajak teman-teman yang emang non Muslim sebenarnya. Sebenarnya waktu itu kita nggak rujuknya ke Muslim ya. Jadi yang teman-teman yang non Nasrani non Nasrani, terus bawa ke sini, ya kita menyelamatkan domba-domba yang kecemplung lah, kesesat lah, kelempar lah, apa itu bahasanya lah ya. Dan emang waktu itu puji Tuhan, bahasanya waktu itu ya, bukan sekarang, puji Tuhan. Jadi konsep yang anak bawa itu lumayan ngehook banget. Jadi waktu itu kita bisa bawa semua kalangan anak-anak pang, anak-anak semuanya masuk ke situ. Yang pertama mereka datang ke situ agak tanda tanya, diundang hari apa nih ya gitu. Maksudnya diundang Minggu, jangan-jangan ini gereja gitu kan. Begitu pas mereka datang, begitu ya musiknya sebenarnya lagu gereja, tapi musiknya kita rubah semuanya. Kalau misal waktu itu eranya orang lagi demen ada band Niji misal contohnya nih, lagu gereja pakai jam musiknya Niji. Ada orang lagi waktu itu eranya lagi demen EDM, ya lagu gereja tapi pakai jam musiknya ajup-ajup gitu. Cuman tetap
message-nya ialah be the gospel without say Jesus waktu itu. Dan emang waktu itu ya emang terjadi. Jadi emang waktu pas di Malang itu berjalan sukses. Ada beberapa kafe besar-besar sampai akhirnya sekitar 2004-2005 Ana memutuskan ke Jakarta. Nah, ke Jakarta pun sebenarnya dalam rangka Ana meninggalkan dunia pergerajaan Ana. Emang Ana fight emang di musik, is a professional musician. Terus ketika pas di Jakarta ya emang main musik Ana, bukan dalam arti bukan koridor musik gereja, enggak. Sampai akhirnya ketemulah sama, jadi waktu pas Ana sama band Ana ke Jakarta, kita bikin album, terus akhirnya sempat keluar segala macam di label, terus emang jodohnya waktu itu pimpinan gereja waktu itu Ana yang di Malang, gembala sidang kita, dipindahkanlah ke Jakarta. Klop lagi dong, klop lagi, ngobrol kita gimana kalau kenapa kita nggak bikin di Jakarta semuanya ini, karena kebetulan waktu itu youth-nya yang di Jakarta itu memang miris sekali. Waktu itu pas Ana sempat datang ke gereja yang di pusatnya Jakarta ini, youth-nya itu memang cuma 9 orang. Luar biasa, apaan ini yang gitu kan. Ya udah, konsep yang kita di Malang kita bawa ke sini. Nah, akhirnya kita bikinlah konsep seperti itu, dan itu berjalan sampai beberapa tahun. Awalnya dulu di samping Plaza Semanggi itu ada hotel besar, ada tempat namanya Kama Sutra di situ. Itu tempat yang emang nggak benar. Nah, emang kita pakai di situ dan emang hook-nya itu luar biasa. Dari konsep yang sama kita terapkan di Jakarta, itu ternyata sukses di sini. Di Malang kita terapkan di sini ternyata sukses. Dan itu besar sekali. Karena memang waktu itu banyak rekan-rekan dari artis itu memang banyak waktu itu. Banyak banget, dan kalau Ana sebutin pasti semuanya tahu. Cuman Ana nggak akan sebut brandnya, ya kan? Jadi ada beberapa lah ya, kayak dulu temen emang satu tim pelayanan kayak Nafa Urba, Zekli, Tesa Kaunang, itu dulu kami satu tim. Jadi kalau kita ini di musiknya, nah mereka ini emang maksudnya sama mereka ini mereka hire figur seorang selebritinya ada. Jadi pas ketika mereka datang, pas kita undang kawan-kawan ini untuk, kan kita bilang aja teman-teman kalian yang non Nasrani ke sini, terus bawa ke sini pokoknya semuanya rame kan, sampai akhirnya emang terlalu besarnya, karena waktu itu sampai ada infotainment datang karena banyak figur selebriti, terus akhirnya nggak nyaman lah itu hotel dipakai, pindahlah kita ke tempat yang lain. Nah, berjalan waktu itu, jadi gini. Nah, inilah mulai di saat Ana lagi getol-getolnya di pelayanan ini. Waktu itu Ana ngerasa dari konsep pelayanan kita bikin ini, Ana ngerasa upah Ana besar di surga waktu itu kan. At the same time, ini hal yang sebenarnya kalau mungkin buat Ana pribadi, ini yang emang 3 momen ini yang buat Ana ini ngehook banget. Mungkin kalau buat teman-teman yang lain mungkin hal yang biasa. Poin pertama nih. Poin pertama di saat ketika Ana lagi di jalan di mana aja lagi jalan, terus Ana lihat gambar Ka'bah nih, Ka'bah sama gambar orang tawaf. Paling gampang kan travel umroh kan pasti ada gambar Ka'bah sama tawaf. Betul. Di saat di mana aja, ketika Ana lihat gambarnya Ka'bah dan gambarnya orang tawaf, di saat yang bersamaan juga, ini air mata Ana netes nih. Dan Ana nyadar gitu loh, ngapain lihat gituan gitu loh, kok jadi gini, karena apa? Di saat momen yang bersamaan, kebetulan memang kita ini kan satu tim ini pelayan ini kan memang lagi hajar momen itu, lagi hajar icon itu gitu loh, lagi hajar icon itu. Dan hampir setiap rata-rata dampak dari waktu itu konsep pelayanan kita bikin itu memang luar biasa. Bahasanya kita bisa menyelamatkan banyak domba yang tersesat waktu itu, almost every week seperti itu. Jadi ada aja yang dibaptis waktu itu kan. Jadi dari konsep ibadah yang kita bikin waktu itu. Terus habis itu, satu itu, dengerin lihat gambar Ka'bah itu, lihat gambar Ka'bah seperti itu, di mana aja. Dan saya nyadar tuh. Jadi yang saya rasakan setiap kali lihat gambar Ka'bah dan gambarnya orang tawaf, Ana cuma berasa kayak sedang minggat puluhan tahun, dan Ana kangen pulang gitu loh. Dan Ana tuh nyadar, Ustadz, Ana nyadar
ngapain lo gitu, ngapain sih gitu, dan ginian ngapain, karena memang itu kan lagi tinggi-tingginya Betul. jadwal pelayanan kita. Artinya lagi di atas ya. Lagi top-topnya itu, lagi getol-getolnya kita emang. Cuman di saat yang bersamaan, kok lihat icon yang anak hajar ini, dalam arti kita ini lagi fokus ke sini nih, kok netes nih air mata gitu loh. Kan harusnya posisi di atas itu Ya. dia lagi menggebu. Benar. Bukan imannya di bawah ya, harusnya lagi di atas. Iya, memang lagi di atasnya gitu loh. Masya Allah. Poin 1. Terus poin 2-nya ini, itu poin pertama itu yang lihat Ka'bah sama orang tawaf. Pokoknya di mana aja dah itu dah. Terus yang kedua ialah ada beberapa masjid ini. Ada beberapa masjid kan kalau yang sebelum azan itu kan ada yang putar murotal gitu kan. Sebenarnya Anda juga tahu bahwa itu yang dibacanya juga itu murotal itu kan. Karena emang kan kebetulan kan Ana itu kan tinggal di Jawa Timur. Di kampung Ana ini kan ya emang kita ini minoritas, and then the only one emang hampir rata-rata semuanya muslim lah, ya kan? Jadi dan kebetulan ini rumah Ana nempel sama musola, nempel banget sama musola. Nah, pokoknya setiap kali dengar pertama itu, yang kedua setiap kali dengar apa namanya murotal itu sebelum masjid itu mengumandangkan azan, itu sama lagi, ini mata nggak bisa dibendung, netes lagi nih mata gitu kan. Sedangkan Ana itu kan pantang ya hal-hal yang kayak gitu. Ini nggak Ana banget itu loh. Ini maksudnya Ini kayaknya nggak benar ya. Ada ya, yang salah ini nggak salah. Dan yang luar biasa gini loh. Berusaha untuk menjauhkan dari perasaan ini semuanya. Semakin mencoba menjauhkan dari perasaan ini semuanya, contoh lihat Ka'bah lah, orang tawaf lah dengan murotal, itu semakin kesini. Semakin di depan gitu. Jadi ini nggak benar nih, kayaknya mesti diruqyah ya. Biarpun Ana nggak tahu ya di kesana ruqyah apa enggak. Oh gitu. Artinya semakin Pak Dani ini menjauh, berusaha menepis semua Ya, itu, justru semakin karena besar. gini Ustadz, bentuk tanggung jawab Ana secara pribadi, terlepas dari semua teamwork kita di gereja itu, kan kita sampai ngeluarin album segala macam, kita keliling sampai ya untuk tour itu, karena emang kebetulan Gembala Sidang kita tuh lumayan punya nama besar di Indonesia gitu loh. Terus jadi emang kita punya album, kita tour segala macam, promo album rohani itu waktu itu, jadi emang lumayan impact-nya itu luar biasa. Terus akhirnya ya itu tadi, makanya saya itu berusaha untuk menjauhkan dari perasaan itu, Ustaz. Ini gimana sih jauh? Karena apa? Nggak lucu nih kalau Ana terlalu larut dalam perasaan ini semuanya. Di saat yang bersamaan Ana sedang kontak dengan momen itu semuanya gitu Masya loh. Allah, Masya Itu kan pergolakan yang sangat luar biasa ya. Nah itu dengan murotal. Nah finalnya ini sebenarnya ini yang paling hook buat Ana nih. Karena emang kita ini kan pekerja seni, jadi emang tidurnya agak kebalik. Ya kan, kita golongan vampir, pasti tidurnya pagi. Waktu itu emang Ana pulang dari studio, habis rekaman, nyampe rumah sekitar di Jakarta ya, sekitar jam 4-an. Itu menjelang azan subuh. Nah, telinga Ana ini kan profesional musik ya, jadi emang expert di musik gitu kan. Jadi tanpa harus menjadi seorang muslim gitu kan, Ana bisa ngebedain mana azan yang benar, azan yang asal-asalan. Ya kita harus terima faktanya itu, ya kan. Ada yang asal-asal agak-agak sember dan yang pokoknya berantakan tuh, tanpa harus menjadi seorang muslim, Ana bisa ngebedain. Poin satunya. Poin keduanya, kalau bicara masalah azan, kan tadi Ana bilang, rumah Ana kan nempel sama musola. Jadi azan itu semacam kayak alarm buat Ana. Dari kecil procot, Ana udah biasa denger azan 5 times sehari gitu kan. Sampai Ana hafal gitu, saking deketnya. Dan itu musola juga dulu tempat Ana main kalau pas teman-teman dulu pulang sekolah ngaji, habis maghrib ngaji, Ana tungguin di situ. Udah selesai ngajinya, ayo main aja gitu kan. Dan intinya kalau bagian azan ini sebenarnya udah mengalir di darah Ana dengan suara azan ya, dari kecil emang kita nempel itu tadi kan. Nah waktu itu setelah 2 momen tadi itu sebenarnya dari risih buat Ana pribadi. Pertama Ana lihat Ka'bah, Ana udah risih banget. Terus maksudnya Ana lihat Ka'bah itu netes air mata itu buat Ana udah janggal banget. Ini udah nggak bener banget itu kan. Yang kedua dengerin murotal apalagi itu kan. Nah ini yang finalnya ini ketika pas Ana dengerin azan Aki. Begitu pas Ana nyampe rumah, Ana buka laptop, Ana mulai ngecek-ngecek sedikit kerjaan sambil menjelang mau tidur, itu azan bunyi tuh, subuh. Azan bunyi, dan kebetulan waktu itu yang azan pas
udah sedikit sember suaranya juga asal-asalan versi Ana ya. Kan Ana bisa ngebedain, antum nggak bisa tahu kan ya, azan yang enak sama azan yang biasa lah ya. Terlepas semuanya itu baik ya. Betul. Cuman kan karena Ana itu profesional telinga Ana sebagai seorang musisi, langsung memilahnya. Azan lu nggak enak banget sih gitu loh. Nah, tapi yang lucu itu pas ketika itu azan yang di poin itu, Ana langsung diem, Ana tutup laptop Ana, terus Ana dengerin setiap kata-kata di azan itu, Ana dengerin semuanya sampai itu habis. Dan Ana ngomong sendiri, ini hal paling konyol Ana lakukan dalam hidup Ana gitu loh. Lah ngapain dengerin azan gitu loh, kan dari kecil kan udah denger azan gitu kan. Sampai endingnya itu mungkin kebetulan memang rumah Ana sama masjid ini memang dekat ya, sekitar 50 meter, dan mungkin kebetulan tuh speakernya mengarah ke rumah Ana. Singkat cerita, setelah azan kan udah mulai siap-siap sholat nih. Siap-siap sholat. Nah, itu pas denger azan, Ana buka pintu, Ana ambil kursi, Ana duduk tuh di situ. Ana cuma ngadep ke arah masjid, Ana dengerin tuh semua tuh. Semua selama azan berjam Ana dengerin. Selama Ana dengerin itu azan, itu nggak tahu gimana, itu emang udah pokoknya mendadak jadi drakor anaknya ceritanya nih. Mendadak dikit-dikit netes air mata, dikit-dikit netes air mata. Pas waktu denger azan itu udah mulai nggak enak nih, maksud jantungnya udah mulai jedak-jeduk gitu loh. Dan anak kan nanti ngomong kan, ini hal paling bodoh, paling konyol Ana lakukan, ngapain dengerin azan sampai habis tuh. Singkat cerita, azan selesai itu udah mulai, hati tuh udah mulai kayak campur aduk nih. Terus singkat cerita udah mulai mau persiapan sholat nih. Ana dengerin waktu itu habis qomat, udah mau sholat dong, jamaah nih, qomat. Gongnya ketika pas imamnya takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu wallah, begitu Ana dengar Allahu Akbar tuh, nah kayak gini nih. Jadi sampai sekarang ketika Ana dengar Allahu Akbar, pasti akan air mata Ana pasti akan berenang. Dan waktu pas Ana dengerin takbiratul ihram pertama imamnya Allahu Akbar, itu jantung Ana itu langsung berdecaknya itu udah enggak karu-karuan, luar biasa, kayak misal kalau saya memvisualisasikan kayak badan Ana diambil di koplak hancur. Itu nangis Ana bukan jadi maksudnya, nah itu udah nggak bisa dibendung lagi. Singkat cerita, dari situ, wah ini nggak bener nih, Ana kayaknya mesti harus konsultasi. Ini semakin kacau balau ya kan, karena itu lagi tingginya jadwal, bisa dibilang di jadwal pelayanan. Maksudnya Anda sebenarnya cuma di antara dua pilihan, gegalaunya gini loh, ini getol banget belajar, maksudnya ini semua yang berhubungan dengan Islam sangat menusuk Ana. Tapi di saat yang bersamaan Ana harus bertanggung jawab juga sama teman-teman dari bentuk pelayanan yang kita bikin ini gitu loh, di gereja waktu itu. Gimana gitu kan, di antara dua pilihan. Akhirnya Ana tanya sama beberapa teman-teman, terus ada satu teman yang buat Ana itu emang itu bagus banget ilmunya waktu itu. Terus Ana bilang, gimana nih perasaan ini, karena Ana nggak mungkin laporan sama Muslim. Kristen dong. Oh, temennya tapi masih Ya, teman Kristen. ya, Ana nggak mau kontak sama orang Muslim. Jadi komunikasi Ya, masih tetap karena kan masih kontak pelayanan gereja. Oh iya, siap. Sana, ini gimana ini, karena bentuk pertanggungjawaban kita apapun itu lah. Terus kata teman Ana gini, ya udah gini aja, antum pulang. Bukan, belum lah. Ini pakai bahasa kita. Ini masih pakai bahasa kita. Jadi pulang aja dulu, Dani, take a break, jangan ambil pelayanan, and then terus kamu berdoa, lipat tangan, terus sama the Almighty, and then pray, terus minta kuasanya untuk menghapus kuasa gelap di udara, bahasanya gitu kan. That's it. Ya, there's no solution. Masya Allah, ini menarik nih ceritanya. There's no solution, karena Ana udah doa dari A sampai Z kan, tetap aja nggak bisa kan. Karena dia bilang kan, berusaha terus menjauhkan dari perasaan ini semuanya, semakin di sini gitu loh. Bingung sebenarnya Ana waktu itu kan. Terus ketika pas Ana sharing sama teman ini yang buat Ana emang dia bahasanya ilmunya lebih tinggi dari Ana di dalam bidang pelayanan ini. Terus beliau mengatakan, ya kamu minta tolong bla bla bla, ya pray to the Lord itu kan, dan minta ini kuasa gelap dihapus semuanya. Ya kan selesai kan, cuma gitu doang, ya gitu doang. Ya sudahlah gitu kan. Baik, Masya Allah Pak Dani, ini menarik banget nih Pak Dani. Ini ceritanya menarik, tapi kita pengen tahu nih teman-teman semua. Dari cerita tersebut tentu banyak hal yang pengen kita gali lagi. Kita pengen lagi dengar lagi bagaimana kisah selanjutnya. Tetap di Mu'alaf Care Talk Show.
Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bank Muamalat 301 021 5555. Bank Syariah Indonesia 10352 08 287. Atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Baik, bismillah, alhamdulillah. Kita kembali di acara Mu'alaf Care Talk Show bersama dengan narasumber kita, yaitu Pak Dani. Salah satu narasumber yang Masya Allah memiliki perjalanan kisah yang cukup luar biasa, memiliki pengalaman yang tidak semua orang mengalami hal tersebut, tentu bertolak belakang. Di mana ketika beliau lagi berada di puncak, lagi semangat-semangatnya, lagi banyaknya domba-domba yang menurut mereka sedang diselamatkan, ternyata Allah berkehendak lain. Allah berikan kelembutan pada hati beliau. Jadi seperti yang Pak Dani sampaikan, berasa kayak lagi drakor ya. Berasa kayak ada irisan Bombay gitu ketika kita lagi duduk lagi mendengarkan azan, apalagi mendengarkan takbiratul ihram tadi. Baik, kita lanjutkan kisahnya ke Pak Dani. Jadi ketika tadi sudah bertemu dengan teman, disarankan untuk pulang dan Terus ya intinya berdoa lah. Berdoa. Terus anak pulang kan bingung ya. Antum kasih saran anak seperti ini, sedangkan di kepala ini udah meledak banget kan. Semuanya is all about Islam, is all about Islam. Mau tanya ini itu sebenarnya malu gitu loh. Sebenarnya gini, kalau dibilang anak itu lahir besar dalam keluarga Kristen, oke, benar gitu kan. Cuman kalau kita bicara keluarga besarnya, sebenarnya enggak juga gitu loh. Jadi emang kebetulan keluarga dari bapak anak itu juga Muslim semuanya. Nah, waktu itu sebenarnya anak punya tante itu di daerah sini juga ada. Cuman anak takut kalau mau tanya tante ini, ntar nyambungnya ke ibu kan. Wah, belum tentu juga ntar kalau tanya tante ya nggak ada kan. Terus mau tanya teman-teman juga, di waktu itu juga teman-teman di studio, waktu tempat ya kami mengerjakan semua kerjaan itu kan cuma di situ ya. Sebenarnya teman-teman pada Muslim semuanya gitu. Cuman anak doang yang emang Kristen waktu itu. Jadi mau tanya teman-teman, malu juga kan, malu, gengsi lah ya. Maksudnya gengsinya gini loh, Ana malu tanya sama teman-teman karena sepak terjang Ana di dunia gereja kan, maksudnya di dalam gereja ini Ana itu kategori yang aktif gitu loh, aktif gitu loh. Jadi ketika pas Ana menanyakan kegalauan Ana ke teman-teman, pasti nanti jadinya diledekin gitu kan. Enggak lah gitu kan. Cuman ini gimana gitu, maksudnya gimana ini bisa kejawab semuanya di kepala anak gitu kan, tentang semua tentang Muslim ini kan. Udah akhirnya anak memutuskan untuk diam di rumah, tanya ini malu, tanya itu takut, tanya ini takut. Akhirnya yang anak lakukan ialah waktu itu anak memang download Al-Quran dan terjemahan, Ustaz. Di aplikasi. Ya, jadi waktu itu emang nggak bisa baca Arabnya ya, anak bacalah itu terjemahannya, latihnya. Emang dasarnya emang kan anak kan emang suka baca. Poin satunya. Poin kedua didasari dengan ini di kepala ini udah meledak-ledak kan. Karena emang udah nggak bisa dibendung, teman-teman. Maksudnya gini, nggak bisa dibendung ini. Pokoknya dikit-dikit anak itu semua yang kontak dengan Muslim, semua dengan berbau Islam, pasti ini air mata pasti netes gitu loh. Dan itu kan nggak saya banget ya gitu. Itu nggak saya banget. Jadi akhirnya ya udahlah, singkat cerita, mau tanya teman malu, mau tanya tante takut, nanti nyampe ke orang tua kan gak enak juga kan. Akhirnya udah anak download Al-Quran terjemahan. Singkat cerita, anak baca itu emang anak inget waktu itu hanya terjemahan aja. Itu anak baca Al-Baqarah sampai Anas itu kurang lebih antara 4 sampai 6 hari. 4 sampai 5 hari. Dari Anas sampai Al-Baqarah. Ya. Baca terjemahnya? Ya, terjemahnya ya. Karena sebenarnya kan apa ya, dibilang luar biasa buat anak ya. Iya. Tapi yang mendasar itu kan bukan karena memang anak memang seorang kutu buku atau enggak. Tapi karena memang tingkat penasarannya itu udah luar biasa. Terus akhirnya bacalah itu semuanya. Pokoknya kurang lebih antara 4-6 hari itu anak baca. Jadi bahasanya mentadaburi Quran versi anak sendiri. Cuman luar biasanya, yang luar biasa gini loh, Ustadz. Kayak anak ini sama Allah itu diarahkan ke semua ayat-ayat, semuanya yang sinkron dengan Isa alaihissalam. Masya Allah. Jadi gini, ketika dulu anak masih aktif
pelayanan kan sedikit banyak kan, kalau kita pelayanan di mana aja mau bentuk itu kebaktian besar atau cuman youth atau kecil atau komsel lah bahasanya gitu kan. Pasti kan kita akan mendengarkan pendeta kita kan khotbah. Iya. Jadi sedikit banyak kan kita paham dong gitu kan. Terus tentang kitab segala macam kan sedikit banyak dari kita getol aktif di gereja kan pasti dengerin yang namanya khotbah semuanya itu. Jadi sedikit banyak ya kita paham lah tentang Bible lah bahasanya kan gitu. Nah, sebenarnya banyak pertanyaan di situ. Jadi pas di zaman aktif di gereja itu emang udah banyak beberapa ayat-ayat yang emang di Bible itu kok ini gimana ya gitu loh. Kok ini gimana ya? Kenapa Ana bisa ngomong kayak gitu? Karena Ana kebetulan aktif di situ. Betul. Kecuali Ana jemaat bahasanya. Jemaat itu apa kata pendetanya ya? Jemaat gitu kan. Buka ayat ini kita ngikutin aja. Setelah itu pendetanya ceramah, khotbah selesai inah pulang. Karena emang anak intens di pelayanannya, mau nggak mau kan juga aktif juga. Memang ada beberapa ayat itu yang memang buat anak pribadi ini kayaknya gimana ya? Itu kayak sedang kayak dibenturkan gitu loh. Ini kok gini ya? Kok gini ya gitu. Di saat yang bersamaan ketika anak baca English version kok berbeda ya gitu loh. Makanya sampai sekarang pun ketika anak ngobrol sama teman-teman, ya kalau misalnya kita bicara tentang alumni, bahasa yang alumni itu pasti Ana akan bicara tentang pakai English version. Karena yang versi Indonesia buat Ana sedikit agak berbeda. Oh. Poin satunya. Oke. Artinya terjemahan yang Ya. dalam bahasa Benar. Indonesia dan bahasa Inggrisnya itu Ya. berbeda. Kenapa? Sedikit beda. Oh, sedikit berbeda. Sedikit saja, tapi nggak terlalu banyak. Tapi gini, intinya gini. Kenapa Ana bisa paham kayak gini? Kenapa? Karena diawali dengan aktifnya Ana di gereja, aktifnya di pelayanan itu dengan teman-teman yang lainnya. Jadi kita tuh satu tim, mulai tim musik sama gembala sidang pendetanya ini kita tur kemana aja ya pasti kita akan dengar khotbahnya setiap hari. Paham kan maksudnya? Artinya karena sering Ya, akhirnya hafal. begitu pas Ana baca, finalnya Ana baca tentang pas Ana download Al-Quran dan terjemahan, begitu pas Ana baca, makanya tadi Ana bilang kan mentadaburi Quran versi Ana secara pribadi kan. Masya Allah. Ya, tapi yang uniknya di sini kan Ana nggak kenal kiri kanan dia. Jadi begitu beberapa ayat, contoh nih, Ana baca Al-Maidah 116. Itu connect sama Matius 7, 22, 23. Itu dua ayat itulah yang akhirnya Ana itu kurang lebih 3-4 hari nangis kayak bayi. Wow loh, Ana nangis kayak bayi sungguh-sungguh, Ana akhirnya sadat sendiri. Sebenarnya banyak ayat di situ ya, banyak ayat kalau bisa kita bicara tentang Bible-nya tuh banyak ayat yang semuanya ngerujuk tentang Rasulullah SAW. Cuman yang lainnya mungkin oke lah ya, Ana nomor 2. Tapi ada beberapa momen, mungkin ya saudara-saudara teman-teman ini tahu kan, kayak misalnya kita bicara tentang Yohanes 16 ayat 12 sampai sekian itu kan, akan banyak hal yang tidak bisa aku sampaikan, yang nggak siap banyak sekarang, yang akan ada roh kebenaran. Roh kebenaran itu hanya berbicara dari apa yang dia dengar. Roh kebenaran itu akan memuliakan nama aku, kata Isa alaihissalam. Kalau kita bicara Inggrisnya kan itu akan ada sedikit perbedaan bahasa di situ, ya kan. Nah di situ mulai nih logika Ana terbangun. Gitu loh. Sebenarnya kalau Ana tuh baca gitu loh, yang bikin Ana sampai sekarang itu terkagum-kagum dengan Al-Quran itu, mushaf itu. Jadi Ana berpikir bahwa kesimpulan Ana saya pribadi, ketika Ana baca Al-Quran, utamakan logika dulu. Utamakan logika dulu. Logika nomor 1, cari bantah sampai nggak terbantahkan, baru antum imanin. Itu menurut Ana tentang Al-Quran. Dan memang luar biasa, apalagi masih gini loh, karena Ana ini kan aktif di gereja, jadi sedikit banyak kan tentang Bible kan Ana paham. Ya kan, tentang Bible Ana paham. Ketika pas Ana baca Quran itu banyak hal yang dulu banyak question mark di sana, banyak tanda tanya banyak di sana, itu Masya Allahnya itu terjawab semuanya di Quran gitu loh. Makanya itu membuat akhirnya Ana memutuskan sampai ngomong gini dari kecil ya gitu kan, aktif selama minggu dulu kan sampai Ana getol gede, sampai akhirnya fight di benar-benar di dunia musik, sampai pelayanan di bidang musik. Ya bahasa Ana dibodohin bukan sama Isa alaihissalam. Ini yang agak sedikit beda mungkin Ana dengan teman-teman yang lain. Bukan Isanya yang ngerjain Ana atau ngebodohin Ana, tapi gerejanya yang
membuat ini semuanya diferensi gitu loh. Poin itu. Menarik. Akhirnya anak sadat sendiri sambil nangis sadat sendiri waktu itu. Di tahun berapa itu Pak? Itu 2014 kalau nggak salah. 2014. 2015. Jadi ketika setelah membaca Al-Quran tersebut dari Anas sampai Al-Baqarah dalam waktu berapa lama tadi? Hampir kurang lebih 4 sampai 6 hari lah 4 pokoknya. sampai 6 hari. Ini menarik. Seorang sampai 6 hari. non-muslim Iya. pada saat itu seorang aktivis gereja, tidak hanya non-muslim tapi dia juga seorang aktivis gereja. Dia mampu menghatamkan Al-Quran, membaca terjemahnya hanya dalam waktu sekitar sepekan. Masya Allah. Sepekan lah ya. Ini kita yang muslim nih Masya Allah, jangan sampai kalah ini. Ini setahun sekali hatam Quran aja kita belum tentu. Masya Allah, ini menarik sekali ini. Menarik sekali Masya Allah. Itu di tahun 2014 ya Pak? kurang lebih segitulah. Di tahun 2014 Masya Tahun yang Allah. lalu. 2014 sudah mulai memutuskan untuk masuk dalam Ya, Islam. ya. Jadi artinya pertama itu syahadat sendiri. Sadat sendiri. Masya Allah. Saya di kamar, anak sambil nangis, anak sambil itu ayat terakhir. Habis anak baca Anas itu terakhir, anak diam tuh, handphone anak tutup. Itu yang namanya nangis udah nggak kalau nangisnya itu udah kayak kalau misalnya ada videonya pasti diketawain kan, ini nangis kayak apa? Dan anak ngerasa kayak hancur banget, sehancur-hancurnya. Bukan maksudnya apa sih gitu. Anak ngerasa selama ini yang anak kerjakan tuh nothing gitu. Maksudnya nothing dalam arti gini loh. Oh gini ya gitu loh. Jadi anak bukan berbicara sebagai Kristennya gitu loh. Betul. Anak berbicara sebagai kebenarannya, Betul. logikanya, faktanya gitu loh. Kok berbeda gitu loh, maksudnya gitu doang. Dengan selama ini apa yang anak kerjakan. Emang dulu anak dari kecil emang dari 4 bersaudara, anak 4 bersaudara ini emang dari kecil Yang paling aktif. yang paling aktif ya dari mulai sekolah minggu anak udah aktif gitu loh. Justru yang paling aktif inilah Ya. yang mendapatkan hidayah. Itu Harusnya dia yang bisa membentengi semua Ya. saudara-saudaranya. Justru dia yang Masya Allah. Makanya waktu itu begitu pas makanya yang membuat anak perasaan anak kayak emang sehancur-hancurnya itu sebenarnya setelah finally anak selesaikan itu sampai Anas selesai gitu kan. Anak diam itu mikir banget luar biasa gitu kan. Jadi selama ini anak ngapain aja gitu loh. Dan jadi akhirnya flashback gitu loh Ustaz. Anak flashback ketika dulu pas anak itu orang yang ngerasa apa ya dosanya itu Masya Allah banget gitu. Karena ketika dulu pas anak zaman pasti aktif pelayanan gitu ya. Aktif pelayanan. Terus ketika anak ada satu orang ini kayaknya bisa ditarik ini. Ketika anak pas ngomongin figur seorang Rasulullah SAW itu Ya, Afwan. tisu Pak. Jadi hancur sehancur-hancurnya gitu loh. Anak itu paling jago Ustaz. Paling jago itu matain akidah teman-teman yang dapat sih waktu itu muslim ya, yang nasasar kan muslim. Ya, sebenarnya nggak muslim ya semuanya yang non nasrani emang qadarullahnya waktu itu emang Bertemunya hampir sama 80 muslim. semuanya head to headnya sama teman-teman dari muslim gitu loh. Dan anak itu orang yang paling ngulik banget bagaimana bisa mematahkan figur tentang junjungan mereka ini sehancur-hancurnya gitu loh. Jadi anak tuh kalau bicara tentang Rasulullah SAW ketika dulu waktu itu ada orang kayak gini, yang ini anak sensor, kayak gini, langsung iya ya gitu loh, iya ya gitu kan. Makanya begitu pas Anas selesai di surat Anas itu, terus Anas flashback, itu perasaan Anas itu emang ya, jadi sangat-sangat emosional banget itu loh. Jadi Anas ngerasa ini dosanya kayak apa ya gitu loh, hancurnya kayak apa ya. Terus apalagi begitu Anas sampai akhirnya download, ya kan Anas bilang Anas malu tentang tanya sama teman malu. Akhirnya ya Anas bilang waktu itu sama teman-teman di studio kasih, terus Anas datang kan setelah lumayan hilang dari teman-teman, terus Anas nongol. Biasanya Anas masuk ke studio itu bilang shalom gitu kan. Terus Anas bilang assalamualaikum. Teman-teman apaan? Ya assalamualaikum. Sehat, alhamdulillah, bisa ngomong alhamdulillah pula katanya. Itu wow loh Ustaz, itu emang apa ya,
Jadi disitulah Ana baru tahu. Zaman dulu kan sering Ana sih udah hal yang lumrah bahwa orang seberang itu selalu punya quote itu Allah itu mau membolak-balikan hati. Betul. Ya, hamba-hambanya gitu loh. Ya, Ana cuman apaan sih maksudnya ya membolak-balikan hati hambanya ya. So simple sekali gitu loh. Ketika pas Ana di posisi itu, nggak usah ngomong yang tentang ngomongin hadis lah, ngomongin apalah, tentang ngomong rabi seperti ini. Hanya Ana cuma dengar Allahu Akbar, selesai semuanya. Hanya ngomong takbiratul ihram semua yang berbau dengan serta Ana lihat Ka'bah, lihat orang tua, Masya Allah. Dan itu kayak, ya itu tadi perasaan semua itu. Nah makanya begitu pas mundur flashback kemarin ini gimana ya gitu loh. Jadi perasaan Ana itu jadi akhirnya berantakannya itu luar biasa Ustaz. Makanya begitu pas Ana tanya ketemu teman-teman setelah ngilang beberapa hari karena Ana ngabisin baca itu Quran tersebut. terus Ana ngomong ke teman-teman gini, apa namanya? Kasih referensi Ana tentang tauhid itu apa sih gitu waktu itu. Pada saat itu. Ya, ke teman-teman yang emang muslim ya. Mm-mm. Teman-teman musik di luar aja. Satu itu. Hah? Gitu kan. Serius gitu. Entah kenapa. Sehat. Iya, Ana tuh ya kasih referensi itu Ana tentang tauhid itu apa satu. Yang kedua, tolong dong kasih referensi saya seorang Muhammad ini seperti apa. Ya mungkin waktu itu keterbatasan media, teman-teman cuman aja ini benar nggak panjang luar, anak akhirnya cari sendiri, anak baca tentang kayak di Sirah Nabawi tentang figur seorang Rasulullah. Makanya begitu anak baca seorang Rasulullah SAW gitu kan, kok bertolak belakang dengan selama ini Yang difahami. konsep yang anak kerjakan yang disampaikan juga untuk mematahkan. akidah mereka itu. Makanya ketika makanya memang Masya Allah ya makanya kan karena bilang kan perjalanan hidayah anak itu bukan karena pelajaran, bukan karena ilmu, bukan karena anak kenal oh ya ini ada hadisnya kayak gini nih, oh ini mutawatir, ini sohilah, ini maudzulah apa segala macam. Enggak, bukan. Justru dari perkara yang simpel itu. Yang simple sekali. Cuma memang emang start dari itu, dari semuanya itu akhirnya tingkat hausnya anak tentang ilmu itu jadinya tinggi gitu loh. Dari situ pula akhirnya anak bilang sama teman-teman setelah kasih referensi tentang seorang figur Muhammad seperti apa gitu kan. Terakhirnya tolong ajarin saya sholat. Itu akhir. Ya di situ akhirnya anak ngerasa punya keluarga, terus teman-teman di situ langsung peluk anak. Itulah titik awalnya anak. Ya. Nah dari situlah baru anak emang nggak pakai tendeng aling-aling. Cuman memang waktu itu anak tetap harus silent project. Boleh. Jangan sampai ini orang tua denger nih. Ini akan jadi berantakan semuanya. Ya sebenarnya memang tetap aja berjalan dengan waktunya kan. Jadi intinya cepat atau lambat, apalagi insting ibu kita itu kan paling kuat sama anak ya. Nah ibu itu mulai berasa itu. Oh berarti ini ibu udah mulai kerasa. Mulai kerasa. Ini sekarang kita berbicara tentang bagaimana sikap keluarga ketika mendengar dan mengetahui bahwasannya Pak Dhani seorang aktivis gereja yang ujuk-ujuk tiba-tiba dia masuk ke dalam Islam. Jadi ya sebelum dijawab, oke kita break terlebih dahulu. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Bank Muamalat 301 021 5555. Bank Syariah Indonesia 10352 08 287 atas nama Yayasan Khalid Basalamah. Baik, alhamdulillah Pak Dhani. Kita melanjutkan pertanyaan yang tadi, bagaimana respon keluarga, ya terutama ibu, orang tua yang selama ini tentunya menaruh harapan besar ke Pak Dhani nih, mengenal Pak Dhani seorang anak yang dari kecil tumbuh besar di gereja, aktif di gereja sehingga menjadi aktivis gereja nih. Ketika masuk Islam, bagaimana respon keluarga? Begitu ya responnya sebenarnya kan, Ana bisa memahami perasaan terutama ini ibu Ana ya, yang emang ibu ini kan lumayan getol di pelayanannya ya. Hingga saat ini? Alhamdulillah sampai saat ini. Alhamdulillah sampai sekarang. Jadi waktu itu setelah Ana sadar 2 kali waktu itu kan. Pertama Ana pribadi di rumah, terus akhirnya dari situlah getol tuh Ana kan sampai rela Ana beli buku jutaan rupiah
Ya contohlah Bulughul Maram mana beli segala macam. Terus salah satunya kajian yang paling sering anak datang ya Ustaz Khalid Basalamah. Masya Allah. Itu kan memang waktu itu. Emang kayak nggak ada settingan ya, maksudnya gitu lah, Ustaz. Maksudnya gitu deh. Anak tuh dulu kan gitu, maksudnya gitu. Ketika ya mengkaji, bukan mengkaji, ketika pas anak oke anak sadar kan otomatis kan berusaha memakan semua ilmu gitu, maksudnya gitu. Sama misalnya ini kajian A, Ustaz si Fulan, maksudnya Ustaz A, Ustaz ini, si Fulan lah, Ustaz si Fulan, Ustaz Bidat. Terus kok oke lah ini ya. Kayaknya make sense buat anak waktu itu kan. Kita bicara yang realitanya aja ya, maksudnya anak nggak ngomong terlalu tingginya. Jadi oh ya deket Blok M, datang ke situ lah, waktu itu di Blok M. Nah dari situ udah sampai akhirnya, nah pas anak datang ke beliau ini juga anak sebenarnya belum sadar secara resmi, biasanya kan gitu kan. Sampai akhirnya ya kurang lebih 8 bulan lah. 8 bulan itu memang anak getol banget. Alhamdulillah buku tuh banyak di rumah anak itu, dulu tentang agama itu banyak. Dan anak terus anak itu tadi kan berawal dari emang sedikit banyak anak paham tentang di sebelumnya. Begitu pas anak mengenal Islam itu, Masya Allah gitu loh. Semakin kesini semakin hausnya tentang ilmu itu tinggi banget buat anak pribadi ya gitu loh. Nah terus-terusan seperti itu sampai akhirnya lah ketemulah Ustadz lumayan punya nama, terus teman-teman range waktunya semuanya, Bang sini gitu. Ini lagi ada kajian Ustadz Sifulan nih, Bang ini yang sering nongol di TV gitu kan waktu itu kan. Emang kenapa? Ini lagi ada ketemuan sama orang. Ya udah katanya antum mau sadar di rumahnya Allah, anak tinggal langsung semuanya itu. Waktu itu anak lagi ada mau kerjain proyek besar. Terus akhirnya anak tinggal, anak bilang sama orang yang proyek sama anak ini, partner ini, anak bilang ada hal yang paling penting dalam hidup anak gitu kan. Jadi mohon maaf, ini anak cut. Kalau antum mau tunggu, alhamdulillah. Kalau kamu nggak mau tunggu ya sudah, cancel juga nggak masalah. Anak langsung jalan, enam semuanya dadakan. Semuanya dadakan itu, terus lagi Ustadz Siflan ini lagi kajian dengan ratusan jamaahnya. Asisten beliau bilang, Ustadz lagi ada yang mau syahadat. Dadakan, semuanya dadakan. Udah nggak ada janjian semuanya kan. Nah itulah anak bilang power of syahadat itu Masya Allah Ustadz, buat anak pribadi, buat anak ya. Power of syahadat lumayan. Jadi ketika udah ketemu di situ, hadap-hadapan sama Ustadz ini, ada pertanyaan seperti ini sama beliau waktu itu. Apa yang bikin antum ingin jadi seorang muslim? Yang namanya kan semua dari hati ya. Saudara-saudara, teman-teman masih di sini. Yang anak bilang, anak cuma ingin selamat dunia akhirat. Jawabannya cuma itu. Itu yang anak rasakan memang. Anak cuma ingin selamat dunia akhirat. Nggak ada yang lain-lainnya. Ya akhirnya udah, Masya Allah kata beliau waktu itu. Malah beliaunya anak air mata waktu itu, anak dipeluk. Ya udah, ayo ikutin. Itu yang kedua kalinya anak ngucapin syahadat. Setelah yang pertama sendiri di kamar kan. Nah ini yang kedua kalinya nih. Emang Masya Allah, emang syahadat itu emang 2 kalimat syahadat itu anak itu ingat banget. Untuk ngucapin 2 kalimat syahadat itu hampir 5 menit anak nggak bisa selesai. Jadi apa ya, pecahnya perasaan anak, senengnya, bahagianya, terus itu sampai nggak bisa diungkapkan bangganya. Begitu ngucapin itu ada satu perasaan paling menohok di perasaan anak ini, ialah bangganya anak menjadi seorang muslim tuh loh. Waktu itu kan, makanya begitu pas ada tuh nangisnya udah gak karuan. Terus udahlah, kalau orang ini lah biarin aja lah, mau itu banyak kan, banyak jamaah yang nonton. Setelah itu habis syahadat, anak atur tiket, anak beli tiket, anak bilang sama Ustadz waktu itu. Kata Ustadz tanya, antum mau kemana? Anak harus pulang Ustadz, anak harus ngomong sama orang tua. Jangan pulang dulu, nanti takutnya nanti akidah antum dipatahin kan, apalagi basic ibu antum lumayan lah takutnya gitu kan. Berarti rencana pulang waktu itu ke Ya, Jawa Timur, pulang ke kampung. Malang. Posisi orang tua hingga saat ini masih lah, di Malang. masih. Oh, Nah oke. akhirnya udah, ya udahlah. Anak bilang waktu itu cuma ngomong dia sama ustadznya. Ustadz, kalau ustadz larang anak untuk pulang itu nggak mungkin, hal yang nggak mungkin. Karena gini loh, ustadz nggak akan bisa ngerasain apa yang anak rasakan. Bagaimana anak itu bangganya anak, bahagianya anak, senangnya anak menjadi seorang muslim.
itu udah nggak kebendung Ustaz, udah nggak kebendung gitu. Terus awalnya ditahan Ustaz, ditahan, jangan. Anak tuh bingung menyampaikannya kan, ya sampai akhirnya terpaksa anak pakai bahasa gaulnya kan gini loh Ustaz, yang namanya kita kan pernah SMA ya dulu ya, pernah naksir-naksiran waktu itu ya, bahasanya waktu itu ya momennya ya. Terus begitu kita jadian sama cewek yang kita taksir ini kan kita pasti bangga ya, kita bawa itu kemana-mana, teman gak nanya kenalin cewek saya kan, seperti itu logikanya, kampanye kayak gitu. Nah sama anak bilang kayak gitu ke Ustadz. Jadi perasaan itulah yang sama kayak anak, cuman bedanya ini anak nggak ngomongin cewek, tapi ini I'm proud to be a Muslim. Anak sangat-sangat bahagia, sangat senang sekali, ini meledak-ledak. Jadi ketika Ustadz nyuruh anak untuk stay di sini, itu impossible banget. Bisa. Anak harus pulang, anak harus declare sama orang tua anak, biarpun anak tahu resikonya kayak apa. Singkat cerita anak pulang. Nah itu musola kan anak bilang tadi kan tempat anak sebelahan ya, anak dari kecil kan. Dan itu tidak berubah hingga sampai sekarang, nggak berubah. Masya Allah. Jadi waktu itu anak inget banget, sebelum sholat subuh, terus anak gimana caranya ya, anak harus ngindap dulu, lihat kamar, set gitu kan. Oh, orang tua belum keluar nih, udah anak keluar dulu, masuklah anak ke musola tempat anak samping itu kan. Begitu anak bilang masuk, Assalamualaikum, itu semuanya yang di situ yang emang kenal kita dari kecil ya. Loh, nunjuk anak, nunjuk rumah, nunjuk anak, anak Muslim. Itu apa? Artinya tetangga dan kan sudah tahu Pak Dani itu. Nah, singkat cerita, selesai sholat subuh segala macam, anak udah ngomong. Habis ini anak baru ngomong. Anak cuma bilang, ya Allah, nggak mau nyakitin orang tua. Tapi jika harus ngomong juga kan, dan I will take it semua resikonya ya Allah gitu kan. Udah Bismillah, nggak banyak ngomong. Di situ udah ada orang tua anak di situ. Waktu itu sih kalau bapak agak jauh. Nah ibu yang utama fokus anak kan ibu nih. Anak cuma ngomong, ibu, saya Muslim. Itu doang, saya Muslim, dan itu reaksinya Masya Allah luar biasa. Terus singkat cerita lah, itu agak sedikit agak perjuangan di situ. Dari situlah mulai dari abang, adik, ya sedikit akan berbeda. Itu udah automatically semuanya. Sampai akhirnya ya saya terus kayak adik yang bontot itu yang paling luar biasa buat anak. Itu yang paling habis ngeledek anak kan. Jadi setiap kali anak kalau mau ke masjid anak pakai gamis gitu, yang pakai daster istrinya. ntar anak yang beliin ada apa daster buat antum katanya. Tapi ya Masya Allah, ya apa ya, memang ya udah pasti reaksinya pasti akan ya mungkin sama antum semuanya kan akan ada kontranya luar biasa. Cuman satu sisi yang buat anak kuat ya, maksudnya gini, semua pasti akan ada momennya, kita tinggal anak cuman fokus anak kerjakan anak yang kerjakan, sisanya Allah yang kerjakan buat anak. Itu aja ya Masya Allah. Sekarang ya akhirnya ya luar biasa, istri anak tuh bahasanya mantu yang paling disayang sama ibu anak, alhamdulillahnya. Dia dulunya ibu anak bilang ini jahatori kan. Ini artinya ibu tuh bisa dibilang dapat musibah kali ya. Musibah yang ibarat itu ibu itu kayak Mike Tyson kena TKO 2 kali. 2014 dia terima bahwa anaknya itu Muslim. Seorang Muslim. Itu kan anak bukan lost kontak ya. Karena anak di Jakarta, orang tua di Jawa Timur. Terus 2017 anak ketemu istri. Terus anak bilang sama istri, ya udah singkat cerita nikah. Emang kita nggak pacaran, langsung ketemu di pengajian terus langsung nikah. Abis nikah, qadarullah istri anak tuh pakai cadar, memutuskan untuk pakai cadar kan. Terus anak bilang, aku nggak mewajibkan antum pakai yang ini gitu loh. Terus maksudnya ambil sunnahnya aja, nggak yang wajib waktu itu ya. Terus kata istri anak gini, enggak, ini emang anak putuskan seperti ini, anak pakai cadar. Oh, Masya Allah, ya anak pribadi ya bahagia dong, ya kan. Begitu pas itu setelah nikah itu anak bilang sama istri, siap pulang ketemu sama mertua, ya gitu. Terus singkat itu sampai rumah ya dengan kondisi yang sekarang itu pakai cadar ya emang kayak bahasanya bu anak, aduh pulang bawa ninja hato. Emang rata-rata seperti itu kan. Cuma ya emang ya anak sangat
bangga, mesti gini, luar biasa sama istri Ana juga. Jadi emang dia fight banget sama orang tua Ana ya. Dia tahu bahwa anak kan dulu nikah kan juga bawa anak juga, dan memang treat istri anak ke anak-anak yang bawaan dari pertama itu emang luar biasa kan. Jadi dari situlah ibu anak itu mulai paham gitu kan, mulai paham ternyata nggak seperti ini. Ada beberapa hal yang memang oh iya nggak seperti stigma tentang Islam itu seperti ini ya. Berjalan waktu ya, alhamdulillah ya sekarang dia emang baik, itu bahasanya paling baik sekarang. Masya Allah. Artinya ini merupakan salah satu dakwah Pak Daning dan keluarga terhadap ibu, yaitu dengan menunjukkan sikap baik ya. Masya Allah, mudah-mudahan Allah berikan hidayah untuk keluarga Pak Dani. Baik, Pak Dani. Tentu dari kisah perjalanan Pak Dani terlihat semua tidak mudah. Apa tantangan terberat atau ujian terberat ketika sudah masuk dalam Islam? Menjaga istiqomahnya itu yang luar biasa. Masya Allah. Itu yang paling terberat. Kalau kata temen-temen kata gini waktu itu, begitu anak habis syahadat, start from zero, akhir itu clean. Ya tahu. Emang dipikir gampang gitu kan. Ketika menjaga tiap harinya ini kan, ketika menjaga setiap hari, sedangkan kita kan seneng gak seneng kita masih buka mata, seneng gak seneng kita masih nginjek tanah dengan kondisi yang pro dan kontra seperti itu kan ya. Kalau buat anak pribadi yang paling susah ialah mempertahankan istiqomahnya ini. Mempertahankan Ya, istiqomah tersebut. mempertahankan istiqomahnya itu yang paling susah kalau buat anak secara pribadi. Tuh. Masya Allah. Masya Allah. Kisahnya luar biasa. Sungguh menginspirasi tentunya, karena semua tersebut berbeda dengan apa yang kita bayangkan. Seorang aktivis yang lagi gencar-gencarnya, kalau kita bilang bisa disebut aktivis dakwah ya, cuma di segmen yang berbeda, di proses yang berbeda tentunya, di lingkup yang berbeda. Ketika dahulu Pak Dani ini adalah orang yang aktif mencari gembala-gembala yang tersesat, kemudian masuk ke dalam Islam di saat puncak kejayaannya tersebut. Sehingga hal tersebutlah hal apa yang ingin dilakukan oleh Pak Dani saat ini. Ketika melihat masa lalu Pak Dani yang mengajak orang lain untuk keluar dari agamanya masuk ke dalam agama yang tersebut. Doang. Jadi gini, Ana tuh punya aktivitas. Ya emang semenjak itu kan emang Ana tinggal semua. Ana emang udah gantung gitar. Ana kan emang udah begitu nggak lama dari situ, makanya Ana memutuskan untuk gantung gitar. Ketemu beberapa teman-teman yang emang dulu aktif, kita emang di profesional di musik itu kan, tuh kok gantung gitar, ya emang keputusan Ana. Ya ini kita bicara masalah hukum tentang musik ya. Kalau Ana kan memang kan kebetulan kan penggiat musik, jadi Ana bisa ngasih sedikit penjelasan tentang bab yang itu, Ustaz. Memang dulu kan Ana expert di situ kan, jadi Ana bisa tahu di mana dampak, kenapa dibilang haramnya itu seperti ini. Insya Allah sih Ana sedikit banyak bisa paham dari situ. Dan akhirnya Ana memutuskan untuk ya udahlah gantung gitar semuanya. Dan itu memang gitar-gitar yang Ana dulu belinya mahal-mahal itu, masya Allah istri itu jualnya murah-murah banget. Kok murah banget? Semuanya penting laku. Ya udahlah. Nah singkat cerita, ketika ya maksudnya gini, memutuskan hijrah itu kan memang Ana cuma gini, bagaimana dulu sepak terjang Ana dulu ya. Sebenarnya kan gini loh, Ana itu kan dulu lebih tepatnya kan emang aktifnya kan emang di bidang musik, benar-benar di musik. Jadi ada beberapa musik lagu-lagu gereja itu dulu kan Ana banyak, ada beberapa yang Ana ngisi, dan itu emang spesialisnya di musik. Dan dari konsep ibadah yang kita ya, Ana nggak mau nyebut Ana karena ini kita tim waktu itu, jadi semuanya satu tim, pelayanan itu satu tim, dan memang dampaknya juga luar biasa ya, bawa teman-teman banyak berbagai macam yang dari seberang akhirnya bisa ada yang dibaptis lah, apalah itulah, intinya menyelamatkan domba-domba yang cemplung tadi itu bahasanya kan. Nah dari situ dengan berbagai macam triknya kan tadi seperti yang Ana bilang tadi Ustaz, Ana bisa paten mereka melalui ini. Nah singkat cerita, pas ketika Ana di posisi sekarang ini sama, Ana itu kan punya aktivitas selain memang sekarang ini Ana dagang kan, Ana dagang. Terus ketika pas lagi senggang, Ana tuh kan narik online. Nah ini yang buat Ana tuh, oh kayaknya Ana suka di sini gitu kan. Jadi ketika pas Ana lagi pas bawa taksi online, Ana tuh sering Ustaz. Jadi bagaimana ya Ana mengenalkan Islam itu tanpa harus berat buat mereka gitu.
Jadi ya beberapa ketika pas sana bawa penumpang, terus ngobrol, dan begitu pas ini tripnya jauh, sedikit banyak Ana menceritakan tentang Islam, tapi Ana nggak nyebut merek. Oke. Ini sama kayak waktu itu awalnya. Begitu itu sampai akhirnya kejadian, dia mulai tertarik masuk ke dalam pembicaraan itu. Iya, Masya Allahnya, itu waktu itu memang Ana pertama kali Ana sadatin orang, ya bukan Ana, tapi Ana mengenalkan Islam dan akhirnya beliau ini sadat. Itu ya melalui mobil juga, lagi jalan dari waktu itu Gambir ke BSD, perjalanan jauh, kita ngobrol, ternyata di beliau ini, ya bisa dikatakan mungkin seorang, mungkin ya, karena bahasa beliau itu waktu itu memang alkitabiah banget. Ini bisa jadi ini pendeta muda atau apa, Allahu alam ya, Ana nggak ngerti. Cuman dia paham banget tentang Bible. Ana seneng dong. Adalah pembicaraan di situ. Lebih semangat ya. Semangat. Udah semangat. Dan Ana sepanjang perjalanan tuh nggak ngomong sama sekali tentang Quran. Nggak ngomong. Yang emang kita bahasnya ya bahas tentang kajian tentang Bible aja. Finalnya sampai rumah, nyampe depan rumahnya, waktu itu beliau bilang gini, "Argo berapa mas semuanya?" "Sekian ibu." "Mas agak maju sedikit." "Ada tisu nggak?" "Tisu." Kasih ini, emang Ana kan kalau bawa penumpang kan pasti spion Ana turun gini, karena Ana nggak mau kontak langsung. Nah udah, Ana kasih tisunya, ternyata beliau nangis waktu itu. Kalau mau tahu lagi tentang Islam bagaimana? Ada masjid gede antum tinggal ke sana aja. Mudah-mudahan di situ ada yang bimbing segala macam, dan itu akhirnya dari situlah start oh bagus juga nih. Jadi makanya ketika pas lagi narik, ya kalau dihitung-hitung sih udah ada beberapa ya, Ana nggak akan nyebutin berapa orang yang akhirnya bersyahadat, tapi dari konsep yang Ana, maksudnya selama Ana ngomong secara hati ke hati dengan penumpang Ana itu ya memang Masya Allah, itu akhirnya ada yang memutuskan syahadat, ada yang akhirnya syahadat, ada yang akhirnya oke, saya akan berpikir 2 kali. Terus Ana bilang, kalau ribet cari Al-Quran gampang, itu download seperti dulu yang Ana kerjakan, itu di aplikasi itu ada Quran, antum bisa cari semua di situ. Iya. Jadi seperti itu Ustaz. Jadi emang Ana berusaha, ya sebenarnya kan kalau kita bicara secara basicnya aja, ketika kita syahadat kan start from zero kan. Cuman ada beban yang dulu di belakang waktu itu masih kadang buat Ana itu, ya kenapa dulu Ana bisa kayak gitu, kenapa sekarang enggak, itu aja. Betul. Ana sih itu udah simpel aja sih sebenarnya. Artinya jika dulu kita bisa mengajak orang kepada sesuatu yang tidak baik, kenapa saat ini kita tidak bisa? Benar. Itu. Baik. Jadi artinya perjalanannya setelah itu mulai mempelajari tentang Islam, tentang ilmu agama seperti apa, Islam itu memperlakukan umatnya itu seperti apa, bagaimana sikap kita terhadap orang tua, tetangga dan segala macamnya. Benar. Masya Allah, ini menarik. Baik, Pak Dhani, setelah masuk dalam Islam, Pak Dhani mulai belajar di mana nih? Di pesantren kah atau mulai baca sendiri? Anda kalau bisa ada kesempatan pesantren, Anda pengen pesantren. Cuman kan udah buat Anda kan nggak mungkin ya. Iya, betul. Bukan nggak mungkin, harus sih keterbatasan yang emang mungkin akan sangat susah. Kalau punya keluarga, mencari nafkah dan segala macam, mesti maisarah segala macam itunya. Jadi ya emang ya anak paling ya waktu itu untuk memperdalam ilmu, yang pertama kan sekarang ini dimudahkan ya, dari mulai sosial media, terus habis itu ya banyak kajian-kajian, dan anak tuh ya pasti dulu ya awal-awalnya ya emang sering datang ke semua kajian. Jadi kayak contoh waktu itu di pasar raya segala macam, lihat ya, download semuanya hari ini Ustadz si Fulan di sini, oh ya datang. Ya itu doang cara buat anak pribadi untuk mencari ilmunya Ustadz gitu. Jadi kalau yang lain-lainnya tentang pembahasan itu kan tinggal inilah. Apalagi buat kayak kita ini teman-teman yang semua ini kan alumni semua kan bahasanya kan. Itu sekarang ini Masya Allahnya itu Allah itu menyiapkan secara nggak langsung orang-orang itu di media itu yang emang luar biasa. Yang dulunya seorang aktif di sebelumnya dengan dengan kecerdasan yang luar biasa, terus mematahkan sekarang banyak lah sekarang yang kita tahu lah ya. Itu sebenarnya buat anak pribadi juga bagus juga artinya. Selama itu nggak meleset ya dari ininya ya. Artinya Pak Dhani juga di awal sudah mempelajari tentang dasar-dasar hukum Islam ya, termasuk rukun Islam gitu ya. Nah, ada satu yang menarik nih Pak Dhani. Pak Dhani tentu sudah belajar banyak. Kalau dibilang banyak tidak banyak, ilmu itu sangat luas Pak. Tapi untuk dasar Islam tentu Pak Dhani sudah mempelajari. Ada satu rukun Pak, rukun Islam yang kelima. Tentu Pak Dhani mengetahui apa itu Pak? Maksudnya? Rukun Islam yang kelima. Kan ada 5 tuh. Ya, yang kelima apa itu Pak?
berhaji. Pertanyaannya, apakah Pak Dani sudah mengerjakan haji? Alhamdulillah belum diizinkan. Belum diundang sama Allah. Masya Allah. Faktor biaya, waktu, dan yang lainnya. Jadi dulu gini, kalau Ana nggak ngomong haji dulu ya, Ana ngomong umroh aja dah, yang kecil aja dulu. Ya ini karena mungkin Ana ngabdi sama orang tua ya Ustaz. Jadi waktu itu pas Ana nikah, sebenarnya waktu itu Ana udah beli tiket untuk umroh. Umroh, Ana istri. Nah waktu itu kebetulan orang tua dari istri baru mulai berhijrah. Dan udah sepuh waktu itu kan. Terus waktu itu istri Ana sempat nangis juga karena dia tahu kerinduan Ana. Start dari kan tadi Ana ceritakan dulu aja lihat Ka'bah aja sampai nangis kan Ana kan sambil jalan. Jadi begitu pas ada kesempatan untuk umroh, terus Ana bilang kita nggak tahu umur bapak, gitu Ana bilang gitu kan. Karena yang Ana tamsinya gini, buat Ana itu umur itu hal yang paling dekat ke kita kan umur ya. Allah itu maksudnya gini, kita kayak ibarat kayak maling, jadi anytime Allah bisa cabut kita gitu kan. Jadi Ana bilang bapak udah sepuh gitu kan. Ya udah kalau gitu biar aja bapak yang jalan dulu. Jadi yang budget buat Ana udah daftar waktu itu Ustaz Ana. Udah daftar, kopernya udah ada. Koper udah ada. Cuma memang Ana mikirnya orang tua kasihan ya. Yaudahlah, pasti Ana bilang kita nggak tahu umur sampai kapan nih kan. Sedangkan bapak udah mulai agak sedikit mulai sakit. Jadi antum berangkat sama bapak. Jadi akhirnya bapak yang berangkat duluan sama istri sampai waktu itu udahlah sambil nanti berjalannya waktu Ana nabung, nanti udah rezeki Ana mau berangkat. Kayak itu seperti itu sih. Dari perjalannya waktu sehingga saat ini belum berangkat umroh. Alhamdulillah belum. Ana Masya masih terus meminta sama Allah, ya Allah, kan Allah tahu ya. Betul. Pertama kali kita kenalan kan melalui Ka'bah ya Allah ya. Itu melalui gambar pertama Ka'bah. kali kita kenalan tuh Allah curi hati anak ini kan dari Ka'bah ya Allah gitu. Jadi ya sampai sekarang gitu. Makanya apa ya? Mungkin teman-teman juga ngerasain ya. Semua yang berbau, kalau anak pribadi, semua yang berbau dengan Islam itu membuat anak itu selalu meneteskan air mata. Contoh kemarin nih, bikin anak akhirnya sedikit agak malu sama teman anak. Teman berangkat umroh ceritanya nih. Teman berangkat umroh, ketika dia tawaf terakhir, dia WhatsApp anak nih. Kamu lagi di mana? Lagi di rumah, gitu kan. Lagi di rumah. Terus, ya udah, ini aku lagi di depannya Ka'bah. Gitu kan. Masya Allah. Terus, aku mau video call. Wow lah Ustaz, itu semua anak istri di kamar anak suruh keluar semuanya. Keluar semuanya gitu. Mau ngapain? Keluar semuanya. Itu anak keluar, istri keluar, anak kunci pintu cekrek, udah. Antum mau video call sekarang? Video call itu langsung depannya Ka'bah. Itu perasaan anak. Ya udah nangis sesungguhkan aja anak udah. Jadi emang ya, anak cuma minta sama Allah ya sekarang ini cuma satu doa kalau anak berdua. Ya selain itu hidayah sama keluarga besar ya terutama. Tapi yang satu yang paling utama anak minta ya Allah, undang anak ya Allah gitu loh. Karena itu yang anak minta itu ada karena pertemuan kita pertama itu ya melalui gambar Ka'bah gitu loh. Jadi anak minta sama ya undanglah cepatnya anak. Baik. Gitu, Jadi awal mula mengenal Islam Allah perkenalkan melalui gambar Ka'bah. Dan saat ini berdoa kepada Allah, ya Allah jadikanlah Pak Dani ini sebagai salah satu tamunya Allah untuk menghadap Ka'bah. Dan mudah-mudahan teman-teman dari Mu'alaf Care Talkshow ini yang ada yang dimanapun berada, baik itu di rumah, bisa ikut membantu memberangkatkan Pak Dani dan keluarga. Amin. Untuk bisa melihat secara langsung. Kalau sejauh ini kan hanya melihat dari gambar, dari video, dari kiriman foto ataupun video call dari teman-teman. Ya. Mudah-mudahan kedepannya Allah berikan kemudahan untuk bisa menjadi tamunya Allah di Baitul Haram atau di Ka'bah. Masya Allah, Masya Allah. Pak Dani, Masya Allah, ini menarik banget nih Pak Dani. Tentu perjalanan Pak Dani kan cukup panjang dari berbagai macam ujian tentunya sudah dihadapi. Nah, sudah banyak belajar juga dari beberapa kajian. Ya, ada yang menarik nih Pak Dani. Ada yang menarik nih. Jadi teman-teman juga pengen tahu sejauh ini nih Pak Dani pengen ngebuktiin bener nggak sih Pak Dani ini sebenarnya udah bisa ngaji atau belum gitu. Kayaknya menarik nih kalau kita pengen dengar dulu nih. Kita coba pengen dengar bagaimana Pak Dani ini mengaji. Tentu menarik ya. Yang dulunya seorang aktivis gereja nih,
seorang aktivis pendakwah untuk bisa menyelamatkan domba-domba yang kecemplung kali mungkin. Nah, kita saat ini mendengarkan bagaimana Pak Dani ini mengaji. Ya, kira-kira berkenan ya Pak Dani ya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sadaqallahul azim. Masya Allah, Masya Allah. Itu ayat sih kalau buat anak kalau pas lagi di bawah gitu kan, lagi drop banget, ketika pas baca ayat itu juga Akan kembali lagi. ya Artinya menjadi salah satu penyemangat ya, menjadi salah satu booster ya untuk menambah keimanan kita, semangat kita saat kita berada saat kita sedang diuji atau saat kita sedang berada di bawah tersebut. Di mana pada ayat tersebut Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu yang paling Itu yang paling penting, Masya Allah. Di mana Allah itu tidak akan memberikan satu ujian di luar batas kemampuan kita. Artinya ketika Allah memberikan satu ujian kepada kita ya, berarti ini kita sedang diuji oleh Allah dan kita mampu untuk melewati ujian-ujian tersebut. Begitu ya Pak Dani ya? Masya Allah. Insya Allah. Dan banyak makna-makna yang terkandung pada ayat tersebut yang tentunya bisa memotivasi diri kita semua untuk menjadikan kita lebih dekat lagi sama Allah, lebih kalau sebelumnya kita dekat, maka saat ini kita lebih dekat lagi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Dani, apa yang menjadi kisahnya Pak Dani ini bisa memberikan inspirasi buat kita semua dan tentunya buat teman-teman yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Baik, teman-teman mualaf Talk Show, sebelum kita tutup mungkin ada beberapa patah kata yang akan disampaikan oleh Pak Dani. Mungkin Pak Dani ingin memberikan motivasi ataupun beberapa patah kata, silakan. Untuk motivasi teman-teman nih, untuk lebih giat lagi dalam belajar atau lebih mengenal lagi dalam Islam. Jadi kalau buat buat teman-teman yang bahasanya kan sama-sama alumni ya. Satu sih, kalau buat anak Islam itu memang luar biasa. Kalau buat anak itu Islam itu is not like a religion, tapi kayak koneksi memang langsung direct antara Allah sama anak secara pribadi ya. Islam itu kalau buat anak itu udah kayak matematika. 2 tambah 2 sama dengan 4, bukan 2 tambah 2 sama dengan 6 gitu loh. Semua ketika keluh kesah apapun tuh ya emang di situ gitu loh. Dan ketika pas ya Islam itu emang ya anak nggak ngomong kayak mungkin sebelah ya, ini yang paling top enggak, tapi buat anak agama yang masa sangat-sangat realita banget, maksudnya semua aspek itu ada di situ semuanya Ustaz, tentang relationship dengan ya maksudnya abu minallah segala macam itu memang semuanya tergaji completely di situ ketika ini ya semuanya tuh. Tapi yang pasti ya emang Islam itu emang buat anak pribadi ya emang ya ini yang paling benar buat anak gitu loh. Ketika semua menerpa saya, banyak teman yang ngomong antum masuk Islam kere nanti itu. Itu banyak seperti itu obrolan itu. Ketika teman-teman kamu yang nanti masuk Islam, banyakkan aturan, banyakkan ini. Ternyata masya Allahnya ya emang Islam memang luar biasa gitu loh. Semua udah diatur semua di situ. Jadi ya kalian ini teman-teman memutuskan suatu hal yang emang benar sekali. Ya seperti itu ya, yang pasti ya tetap istiqomah itu aja sih kalau buat anak sih, karena menjaga istiqomah itu yang paling buat anak pribadi itu yang paling susah dibandingkan yang lain-lainnya. Istiqomah itu yang paling susah ya, seperti itu sih Ustaz. Masya Allah. Artinya inna dina indallahil Islam ya. Agama yang diterima di sisi Allah adalah Islam. Dan Islam adalah solusi dari setiap permasalahan umat manusia. Jadi setiap apapun masalahnya, ya kita kembalikan kepada Islam, kembalikan kepada Allah. Karena dalam Al-Quran juga disebutkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini datangnya dari Allah.
dan kita pun akan kembali kepada Allah. Jadi apapun masalahnya, apapun problematikanya ya, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dani, maka berakhir pula lah kegiatan kita, acara kita talkshow pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Dani ini bisa menjadi inspirasi tentunya untuk kita semua dan umumnya bagi teman-teman dimanapun berada, dan mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang terus istiqomah dalam kebaikan. Oke, Pak Dani, terima kasih banyak. Semoga Allah mudahkan semua urusannya. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sungguh bahagia saudaraku seiman bagi orang yang diberikan kesempatan untuk beramal saleh, di antaranya bersedekah. Karena kata Nabi SAW dalam hadits Bukhari, setiap pagi Allah Subhanahu wa taala menurunkan dua malaikat. Yang satu mengatakan, "Ya Allah, lapangkan rezeki orang yang bersedekah." Yang satu mengatakan juga, "Ya Allah, binasakan orang yang bakhil atau pelit." Kita bisa meraih kesempatan ini. Terlebih lagi, sedekah dalam riwayat yang lain kata Nabi SAW, "Tudfi'u ghadabur Rabb." Dia bisa meredam murkahnya Allah. Bagi orang yang melakukan kemaksiatan, bisa mensucikan dirinya dengan bersedekah. Belum lagi Allah Subhanahu wa taala menggantikan sedekah itu. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu." Apapun yang kalian infakkan di jalannya, maka dia akan menggantinya. Dan kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibna Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah di jalanku, aku akan berinfak kepadamu. Ini adalah sebuah kemuliaan, sesuatu yang bisa dibanggakan bagi seseorang pada hari kiamat di timbangan amalnya. Jangan sampai nanti pada saat seseorang antara kita meninggal dunia, kemudian dia menemukan banyak sekali yang dia tinggalkan, yang dia tidak sempat sedekahkan. Oleh karena itu, kami dari Yayasan Sedekah Kreatif dan Ghazwa Peduli mengajak Anda untuk menjadi donatur tetap di setiap kegiatan kami tentunya, dan Anda bisa melihat kegiatan kami di medsos kami di Yayasan Sedekah Kreatif. Anda bisa dapatkan informasi lebih jauh tentang masalah adanya sumur yang kami gali di beberapa titik yang memang memerlukannya. Ada motor dai, ada pembagian sembakau, ada pengobatan gratis, ada segala macam kegiatan yang insya Allah semuanya untuk kebaikan dan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat Anda menjadi donatur tetap, Anda bisa mengikuti, ada barcode yang Anda tinggal scan dan Anda bisa ikuti setelah itu tuntunannya. Semoga insya Allah bisa menjadi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Deraskan pahala yang mengalir untukmu sampai hari kiamat dengan cara scan QR Code yang terlampir atau klik di bio Instagram @sedekahkreatif. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sungguh amalan yang paling dicintai Allah adalah yang kontinu walau sedikit. Hadis riwayat Ahmad.